Bim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam petani karet Indonesia. Semoga kita semua siang ini dalam keadaan sehat, kita sehat, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, sebagaimanapun saya saat ini dalam keadaan yang sehat seperti teman-teman semua tentunya. Oke teman-teman, tidak akan berpanjang lebar saya bercerita di sini, hanya akan membahas satu tema, di mana tema ini saya dapat dari grup-grup yang ada di Facebook, di mana banyak di antara teman-teman yang menanyakan apakah dengan menggunakan zat perangsang getah itu ada dampaknya, efeknya terhadap pohon karet kita. Nah, jika kita menanya dampak, tentunya di sini adalah dampak negatifnya ya, bukan dampak positifnya. Kalau dampak positifnya sudah jelas, dengan menggunakan zat perangsang getah tentu hasilnya akan lebih banyak ketimbang mungkin kita tidak menggunakannya ya. Jadi yang saya maksud dampak itu tentunya dampak yang seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua, nge-share sedikit lah tentang pengalaman saya menggunakan zat perangsang getah pada tanaman karet. Oke. Jadi kalau ditanya menggunakan zat perangsang getah apakah berbahaya, tentu bisa iya, bisa juga tidak. Artinya jika menggunakan zat perangsang getah itu kita berlebihan, tentu hasilnya pun tidak akan bagus untuk kedepannya. Karena begini teman-teman, yang namanya apapun di dunia ini ya, kalau menggunakannya secara berlebihan, secara over, tentu hasilnya akan kurang bagus. Begitupun dengan karet kita. Jadi bagaimana supaya kebun karet ini tetap bagus, tetap awet sampai dengan kita maksimalkan saja sampai dengan usia 25 tahun tanpa mengalami kematian sebelumnya. Walaupun mungkin ada kematian, tapi kematian penuh karet ini ya kematian yang wajar, bukan diakibatkan oleh menggunakan zat perangsang getah. Yaitu yang pertama, jika Anda menggunakan zat perangsang getah itu sebaiknya jangan terlalu sering dalam menggunakannya. Jadi begini, untuk karet-karet yang masih produktif, yang masih bagus, yang katakanlah ya usia-usia muda ataupun usia pertengahan, itu pengalaman saya itu cukuplah dengan jarak yaitu antara minimal 12 sampai dengan 14 hari. Itu intervalnya dari kita menggunakan zat perangsang getah dari satu waktu ke waktu yang lain. Artinya jika kita tanggal 1 mengoleskan zat perangsang getah, maka nanti tanggal 14 atau tanggal 15 kita boleh mengulanginya lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ya seperti itu untuk karet yang masih muda, yang masih katakanlah masih bagus, produktif lah. Kemudian untuk karet-karet yang sudah lumayan tua, mungkin teman-teman sudah memotong, menebang atau membongkar, ya tidak masalah mau dikasih 5 hari sekali, 7 hari sekali, 10 hari sekali pun ya saya kira tidak masalah, karena memang sudah niatnya mau dibongkar. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya itu yaitu jangan terlalu sering, karena bila terlalu sering tentu ya akan berdampak kurang bagus terhadap pohon karet kita. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu penyadapan. Yang ini perlu diperhatikan ya. Kadang-kadang kita ini jadi manusia suka khilaf ya teman-teman ya. Bahkan saya sendiri kadang-kadang ya suka seperti itu, walaupun itu hanya sekali dua kali lah, tidak melulu, tidak sering-sering. Itu seandainya menggunakan zat perangsang getah, itu sebaiknya penyadapan itu minimal itu adalah diselang 1 hari. Jadi misalkan hari ini kita moles, besok kita liburin 1 atau 2 hari, besoknya baru kita sadap. Begitupun besoknya lagi kita liburin lagi 1 atau 2 hari, ataupun 3 hari pun boleh, tetapi minimal 1 hari kita libur, baru besoknya lagi setelah itu kita sadap. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu jika ingin awet pohon karet kita, walaupun kita menggunakan zat perangsang getah, itu sebaiknya minimal pemupukan itu dilakukan 1 tahun
sekali. Syukur-syukur satu tahun itu bisa 2 ataupun 3 kali, itu lebih bagus. Karena yang namanya pohon karet itu butuh nutrisi. Tidak hanya kita manusia yang butuh dinutrisi, pohon karet itu butuh nutrisi ya teman-teman ya. Masa kita ambil getahnya terus menerus tapi kita tidak pernah memberi makan lah, seperti ibaratnya. Ya lama-lama ya loyo juga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi itu yang selanjutnya, yaitu interval penyadapan itu diberi jeda minimal 1 hari. Kemudian jika teman-teman menggunakan zat perangsang getah, itu sebaiknya, saran saya sih, itu sebaiknya jangan berganti-ganti jenis, karena banyak jenis-jenis yang dipakai setahu saya ya. Itu ada yang memang khusus untuk pohon karet, tetapi ada juga yang untuk buah. Kalau di tempat saya ini banyak yang menggunakan zat perangsang getah dengan menggunakan zat perangsang getah yang dipakai zat pengatur tumbuhnya yang dipakai untuk buah. Artinya sebenarnya itu untuk buah, untuk pematangan buah ataupun percepatan pematangan buah, namun dipakai untuk pemolesan pohon karet. Nah, itu menurut saya kurang bagus ya. Sebab yang namanya untuk pohon karet tentu formulanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan karet. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya kalau Anda menggunakan zat perangsang tumbuh, carilah yang memang difungsikan untuk pohon karet. Seperti itu teman-teman ya. Ya seperti yang saya lakukan, alhamdulillah pengalaman saya sudah 10 tahun, artinya ini tahun 2021 saya menggunakan zat perangsang getah kurang lebihnya dari tahun 2010. Ya mungkin 10 tahun lebih lah saya menggunakan. Ya alhamdulillah pohon karet saya sampai sekarang masih produktif, masih mengeluarkan getah. Alhamdulillah saya pun masih dapat memperoleh hasilnya dari kebun karet saya. Dan pohon karetnya pun ya masih lumayan bagus. Karena itu tadi saya ndak yang namanya kok jadi manusia terus mumpung harga karet masih mahal ataupun mumpung masih bagus, ndak. Saya itu ya mengalir apa adanya saja teman-teman ya. Artinya ya nyadap, harga karet tinggi seperti sekarang ini ya kita syukuri, kita ya berjalan seperti apa adanya aja lah, seperti air mengalir aja teman-teman ya. Jadi seperti itulah mungkin yang perlu kita perhatikan. Jadi menjawab pertanyaan yang ada di grup-grup itu, apakah menggunakan zat pengatur tumbuh ini berbahaya? Tentu berbahaya jika teman-teman tidak memperhatikan hal-hal yang itu tadi, yaitu seperti waktunya mungkin setelah pemolesan, terus penyadapannya secara terus menerus tanpa dijeda, kemudian dosisnya seharusnya dosisnya ini satu obat berbanding dengan sekian air. Jika menggunakan air itu langsung saja dari kemasan botol seperti ini, mungkin ya saya punya ini. Nah ini saya menggunakan merek Guelain teman-teman ya. Ini setahu saya ini untuk perbandingan ini sama saja dengan merek-merek yang lain, itu yaitu satu obat berbanding 3 banding air. Artinya satu tutup obat itu dicampur dengan 3 bagian air. Namun saya pernah melihat juga ada orang-orang yang langsung dari botol dibuka langsung dioleskan. Nah, menurut saya itu ya sayanglah, kasihan pohonnya. Terlalu keras menurut saya ya. Jadi kita ikuti aja apa yang tertulis di kemasan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebaiknya jangan mengganti-ganti dengan merek-merek yang lain-lain. Karena kalau misalkan terganti-ganti itu tadi teman-teman ya. Satu obat dengan obat lain mungkin kandungannya berbeda, jadi mungkin akan menimbulkan efek yang kurang bagus terhadap pohon karet kita. Karena alhamdulillah itu tadi, selama 10 tahun ini pohon karet saya masih bisa menghasilkan duit, menghasilkan uang buat saya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya share. Mudah-mudahan ini membantu bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ingin menggunakan zat perangsang getah namun masih takut-takut. Jadi itu tadi,
Intinya kita harus bijak dalam menggunakan setiap apapun di dunia ini ya, termasuk menggunakan zat perangsang getah ini. Pakailah sesuai dengan anjuran, insya Allah pohon karetnya tetap aman, tetap produktif sampai masanya nanti kita membongkar. Kiranya cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin baru menonton channel ini untuk memberikan dukungan kepada channel ini supaya channel ini terus bisa berkembang, terus bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhir kata, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.